Shut up and sit down. Sudah, tenang. Santai. Sit down. Forum itu juga sudah menentukan aturannya, uang juga, teknisnya, penutupannya, bahkan sampai tanggal pelaksanaan pencoblosan Oktober sampai dengan 7 November 2021. Berarti setelah jam 12 malam tadi itu sudah termasuk tanggal 8, benar nggak? Benar nggak? Benar.
pendaftaran, saya tanya sama panitia yang daftar berapa? Sampai dengan tanggal ini yang daftar berapa? 1. Terus kenapa kalau kita bahas yang pilih pakai kata kita bahas dari jam 8 sampai jam berapa ini? Terus bahas itu, jadi yang dibahas apa orang yang ini nggak ada pasal? Tadi saya pengen membuka logika kita aja. Terus panitia. Ya, saya mohon maaf nih, kalau saya ungkapkan ini kira-kira ada yang tersinggung bro. Maaf nih. Dari sebelah sana sampai sebelah sana, saya hanya ingin bahwa konsisten kita, komitmen kita dalam hal ini panitia, ini sudah berjalan. Coba, dari sekian banyak logika yang saya ungkapkan, kira-kira ada yang bertentangan nggak secara pola pikir? Saya tanya. Ada nggak yang bertentangan kira-kira berselisih tentang pola pahamnya? Ya, jadi sekarang hari ini, malam ini, jam ini, detik ini, saya tuh tanya sama panitia yang daftar berapa? Baru dibuka-buka yang daftar berapa. Lalu bagaimana kita tadi itu rapat menentukan pilihan? Ya, jadi ini sudah jelas tanggal 7 November 2021 terhitung 00:00 waktu Indonesia Barat itu sudah berganti tanggal 8. Terus ngapain? Ya, jadi sudah. Itu saya hanya membuka logika saja. Saya tidak ada berpihak kepada siapapun. Ini adalah tanggung jawab saya. Saya merasa punya kewajiban bagaimana saya memikul sebagai pembina Kamtipmas. Ya, secara hukumnya seperti apa, secara logikanya seperti apa, dan kita sudah ketahui bersama. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap bisa menjadi pembelajaran kita bersama bahwa ini sudah dilaksanakan, ya, kita sudah melaksanakannya. Terima kasih, mohon maaf atas kata-kata yang tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan hanya satu orang ini Pak Periansa yang mendaftar, maka secara otomatis peraturan itu harus dijalankan sehingga nanti Pak Periansa itulah menjadi calon tunggal. Kalau di undang-undang yang T3 itu ada lawan kota kosong, nah itu politik istilahnya tingkat nasional. Tapi karena pedoman pemilihan calon ketua RT dan ketua RW hanya Pergub 171 2016 dan tidak mengatur terkait adanya kota kosong, otomatis berarti ini adalah pemilihan secara aklamasi. Jadi yang sudah secara otomatis. Makanya saya tanya nih sekali lagi kepada warga yang lain, gitu kan? Berarti Pak Periansah ini pada hari ini menjadi calon tunggal yang secara otomatis, secara hukum, secara peraturan berarti dapat disahkan menjadi calon ketua RW 003. Bukan tunggal, Pak Cipto dan daftarin diri. Ada berkas pendaftarannya. Karena Mahfud Dwi ditolak karena lagi bumerang begini. Bisa. Nggak bisa, nggak ada itunya. Buktinya mana? Ya, saya dengar begitu. Dengar. Saya secara pribadi astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menerima dan melihat bentuknya seperti Sip. apapun. Saya tidak melihat. Bukti. Sip. Saya selaku panitia tidak berhak meminta berkas. Yang mendaftarkan diri yang berhak memberi kepada panitia, bukan panitia yang meminta. Betul. Saya kira cukup ya. Sip, cukup. Sudah ya, saya kira cukup dan sudah jelas bahwa memang tidak ada berkas pendaftaran yang masuk ke saya kecuali Pak Periansah ini. Waktu saya menghadap Pak Sekel pun saya membawa surat satu berkas. Ya, Betul. kita bicara di sini tidak lagi, karena kalau proses hukum itu kan harus ada bukti empirik ya. Ada tertulis. Sabar Jadi berdua. saya kira permasalahan ini permasalahan di luar acara hari ini. Maka saya kira setelah nanti ini berakhir bisa dimusyawarahkan kembali antara pihak-pihak yang mungkin kurang senang gitu ya, kurang setuju, karena aturan kita tetap berpedoman kepada satu putusan. Jadi sehingga saya mohon kepada Pak Ilham selaku yang mewakili Pak Lurah untuk mengukuhkan Pak Periansah menjadi calon ketua RW 003. Nah, terkait hal-hal yang lain, permasalahan entah itu permasalahan pribadi atau yang lain, maka saya sarankan agar bisa diselesaikan setelah forum ini. Mohon pengertiannya Ibu ya, Bu Yani. Dia merasakan ditunjuk-tunjuk di depan orang banyak gitu loh Bang. Ya, Di siap. mana ibu saya kayak di mana di depan orang banyak. Ya, silakan Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sektor yang saya hormati, jajaran para panitia, Bapak Binja, Bapak Satpol, Bapak masyarakat, Bapak Ketua RW dan kandidat remaja. Ini adalah persoalan yang tidak sama. Persoalan politis, persoalan pribadi, persoalan hukum itu tidak sama. Saya ingin memesankan kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam situasi sekarang ini, saya berpesan tidak ada timbul pidana, tidak ada timbul kriminalitas di sini. Silakan bicara, apapun yang mau dibicarakan silakan, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan relnya. Tidak ada masalah, itu namanya proses.
yang saya garis bawahi adalah satu saja saya pesan, saya himbau, tidak ada timbul peristiwa pidana di dalam situasi ini. Karena kalau timbul masalah pidana, nanti hukum yang berjalan bukan hukum Pergub 171, tapi nanti yang dijalankan adalah hukum pidana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, nama saya Dwi Yulianti, jabatan saya Ketua RT, dan saya di sini sebagai panitia. Saya panitia, bukan saya aja. Panitia ada Pak Rahmat, ada Pak Acep, ada Pak Abdul Fatah. Apabila dia mau menyerahkan itu berkas, jangan hanya pada saya, karena saya waktu itu sedang menghadapi benar-benar permasalahan. Kan ada Pak Rahmat, ada Pak Fatah, ada Pak Acep. Bisa dia menyerahkan berkas itu kepada salah satu panitia. Itu yang saya sesalkan. Kenapa di pojokannya saya. Kalau emang dia nggak ada berkas, apa yang saya tunjukkan? Kalaupun dia ngasih seberkas hanya kakak dan fotokopi KTP, itu saya anggap sebagai berkas. Kalau dia menyerahkan. Jadi saya mohon maaf kepada para hadirin yang hadir di sini. Saya mohon maaf. Saya tidak menerima berkas dan saya tidak pernah menolak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehingga cukup ya, Ya. sudah jelas semua. Sip. Kami panitia itu sesungguhnya telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai peraturan. Karena ada satu hadis dari Aisyah. Kata Rasul, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyuhina. Dalam hadis tersebut Rasul itu sudah menjelaskan, mengajarkan kepada kita para umatnya bahwa Allah itu sangat suka kepada kita semua ini kalau kita melakukan tugas-tugas kita ini secara profesional dan proporsional. Nah, artinya kerja kita ini panitia sudah ada payung hukumnya satu persatu. Dan betul kata Udwi tadi, panitia tidak berhak untuk meminta siapapun warga RW 03 untuk mencalonkan diri atau menerima berkas. Jadi tidak ada hak. Sebab kalau panitia meminta misalkan si A untuk sini berkas, berarti itu intervensi. Artinya panitia tidak lagi netral. Nah, sementara panitia itu harus netral, tidak boleh berpihak ke siapa. Jadi sudah jelas, maka saya mohon kepada Pak Lurah yang diwakili Pak Kepala Seksi Pemerintahan untuk mengukuhkan Saudara Feriansah untuk menjadi Ketua RW 003. Dan semoga ini menjadi keberkahan kita dan Taruh belakangan. Ini belum arah. Tunggu barang-barang dulu. 003 pada Pak Ilham, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya dapat sampaikan bahwa Bapak Selatan, Bapak Rizky yang ada tidak dapat hadir karena beliau sedang mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit. Sebenarnya mohon maaf tidak bisa hadir. Dan ini kita doakan bersama agar orang tua Pak Lurah sehat kembali. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Jadi ini sebelumnya saya sampaikan bahwa tahap demi tahap
baik disaksikan dari diri kita sendiri dan persaksian, yaitu sebagai umat Islam kita bersyahadat dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, dan juga kita saksikan diri kita dari tahap demi tahap, dari sisi pendaftaran, dari sisi kejujuran, dari sisi daripada apa adanya data dan fakta, bahwa sesungguhnya disaksikan semua berkas yang diserahkan kepada panitia, yaitu hanya bernama dari Bapak Ferryansyah. Dan untuk itu saya selaku kasih pemerintahan dan juga mendapatkan amanat sesuai dengan peraturan gubernur Pergub 171 tahun 2016 sampai saat ini, sejak penutupan berkas tanggal 7 November 2010, berkas bernama Ferryansyah dan tanggal 14 November 2016 dengan satu berkas ini dikumpulkan untuk Ketua RW 03 bernama Ferryansyah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya saya dapat sampaikan bahwa Bapak Selatan Rizky bin Ananda tidak dapat hadir karena beliau sedang mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa hadir, dan ini kita doakan bersama agar orang tua Pak Lurah sehat kembali. Amin, amin, amin. Jadi ini sebelumnya saya sampaikan bahwa tahap demi tahap baik disaksikan dari diri kita sendiri dan persaksian, yaitu sebagai umat Islam kita bersyahadat dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, dan juga kita saksikan diri kita dari tahap demi tahap, dari sisi pendaftaran, dari sisi kejujuran, dari sisi daripada apa adanya data dan fakta, bahwa sesungguhnya disaksikan semua berkas yang diserahkan kepada panitia, yaitu hanya bernama dari Bapak Ferryansyah. Dan untuk itu saya selaku kasih pemerintahan dan juga mendapatkan amanat sesuai dengan peraturan gubernur Pergub 171 tahun 2016 sampai saat ini, sejak penutupan berkas tanggal 7 November 2010, berkas bernama Ferryansyah, dan pada hari ini tanggal 14 November 2016 dengan satu berkas ini dikumpulkan untuk Ketua RW 03 bernama Ferryansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bahwa itu memang satu, nggak ada lagi. Ya kan, berkasnya nggak ada. Makanya saya harapkan tetap berlangsung untuk RW yang berjalan. Terima kasih, Pak. Ya, maksud saya begitu. Iya, ini ngawur. Ya, betul. Nah, sekarang saya Pak. Ya, silakan. Pak siapa namanya? Itu ketua RT ya? Ya. Ya, silakan Pak Cito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya mau menanyakan kepada pihak ini pada pembentukan forum yang hadir sama Bapak ini, kita membentuk forum dan sudah ketok palu, tapi dalam pelaksanaannya itu masih bisa dirubah-rubah. Itu yang saya tanyakan, dan saya mengambil kesimpulan ini diadakan pemilihan ulang karena itu semua sudah cacat bagi saya. Pak Sekal sendiri sudah mengetuk blok, tapi pada pelaksanaannya ini bisa dirubah, ini bisa dirubah. Apakah itu betul? Tidak. Yang dirubah apa Pak? Sampai saya ini belum ada perubahan Pak. Ini Pak, apa namanya, tata tertib, ya, terus sistem pemilihan, perlu diketok palu. Sistem pemilihan begini, perwakilan, tapi pada pelaksanaannya datang rombongan masih berubah lagi. Pada pelaksanaan ada rombongan dari mana? Karena kebetulan saya ketua panitia. Ya, dari terakhir pendaftaran Peli ini bawa 17 orang rombongan. Nah, si panitia merasa namanya dia wanita, buat banyak orang itu, wah gimana? Dewi ya, jadi panik. Pak, jadi si Dewi sendiri ngomong sama Pak Cito, besok aja Pak. Oh, itu masalahnya gitu Pak. Kalau saya tanggapi Pak, Ya, tidak perlu. Karena kalau langsung ditanggapi jadi komunikasi dua arah. Dan sekarang coba saya minta Bu Dewi bagaimana sebenarnya? Pada waktu itu siapa yang makan Pak? Kalau datang kok bawa rombongan, terus udah gitu saya nggak setuju pembicara nih. Saya tidak setuju dengan adanya perwakilan. Nah saya kan langsung telepon Bapak nggak diangkat, telepon Mbak Dirham nggak diangkat. Saya ke Pak Lurah, ada Pak Lurah, coba deh nanti saya hubungin. Dari Pak Dirham telepon balik ke saya, Pak permasalahannya begini loh Pak. Nah, terus udah kalau begitu atas persetujuan aja. Mau bagaimana? Nanti hasilnya bagaimana? Terus saya bilang kita sepakat nih semuanya. Kita akan mengadakan voting untuk mencari jalan keluarnya. Nah kan pagi itu saya langsung ngadep kan, saya bikin undangan. Pak, isi undangannya bagaimana Pak? Kan Bapak sendiri bilang udah sosialisasi sistem pemilihan kan. Nah udah, hari itu juga saya sebar undangan Pak. Saya serahkan ke RT kirim 5 orang perwakilan. Nah waktu ditanyain sektor RT mau voting, mau per kakak apa perwakilan, kan baru RT 1 4 orang lancar, 2 orang ke 5. Nah ini kejadian seperti itu Pak. Nah saya selaku panitia itu kan bukan saya sendiri Pak, 4 orang loh Pak panitia. Kalau panitia yang tanggap, Pak nggak bisa panitia 1, panitia 2 nggak bisa, panitia 3. Jangan semua itu saya. Emang Pak kalau panitia terdiri Dwi Yulianti doang, nggak boleh ke saya. Tapi kan nama panitia terpampang tuh Pak. Jangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya pada saat pemilihan tetap nggak berubah kan? Tetap keputusan hasil forum. Iya. Nah, jadi gitu Pak, tetap masih lakunya perwakilan. Proses pemilihan. tapi belum di acara voting itu belum terlaksana Pak. Belum terlaksana. Belum selesai voting udah ada. Baru RT 1 intimidasi gitu Pak. Ya maksud saya kebijakan forum itu kan nggak berubah, tetap sisi perwakilan. Iya. Meskipun ada katakanlah protes dari pihak yang lain. Iya. Belum ada keputusan Pak. Belum ada keputusan perwakilan atau perkakak. Kita ingin mengadakan voting. Bahwa ke satu nggak ada intimidasi dengan kata lain. Dengan kejadian Bapak Peri ini tolong dirubah
intimidasi itu maksudnya dalam pidana. Anda harus membuktikan secara terang tidak perbuatan pidana ya. Itu mah intimidasi loh. Apa tuh? Apa mah cuma mau maksa? Saya sidang mau masuk ke Orang tua saya intimidasi. Iya, ada kamu ada. Bukan masa, udah salah. Intimidasi orang tua gue tunjuk-tunjuk sama si Ferry. Itu bukan berarti intimidasi. Apa? Kata lain apa? Ya itu biasa lah. Biasa. Karena orang tua lu ngomong kayak aduh. Sudah, tenang. Santai. Tenang. Udah, tenang. Ya udah, jangan nyolong. Jangan ikut campur kalau nggak tahu masalah. Udah lu diam jangan ngomong, gua tahu. Diam lu juga. Tahu. Lanjut. Kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin saya hormati semuanya. Saya juga masih seperti satu. Artinya kan di sini saya juga apa ya? Saya mendaftar menjadi calon RW. Menjadi calon RW itu memang niat pribadi saya. Dan saya ingin memperbaiki wilayah saya. Nah, di sini yang jadi permasalahannya RT ini mengeluarkan musik tidak percaya. Dasarnya apa? Saya belum jalan. Tapi ada tidak percaya loh. Oke. Pertama. Kedua, saya coba sowan satu-satu. Itikat baik saya itu kita legolah, karena memang mau ngusung siapa orang nggak ada yang daftar lagi. Apa yang mau didebatin lagi orang nggak ada yang daftar. Secara hukumnya saya sah. Ini kan artinya calon tunggal. Pendaftaran ditutup. Anak SD pun tahu ketika ketua kelas di calon 1 nggak ada lagi itu yang jadi ketua kelas. Artinya kita dewasa, belajar dewasa Bapak Ibu. Ini demokrasi. Ini wilayah tetangga semua. Ya jadi permasalahannya apa? Ketiga, saya ini jujur, tidak ada sifatnya membawa massa, dan demi Allah Rasulullah nggak ada saya bayar satu. Mereka memang pengen mendukung saya. Jadi jangan sampai dipleset-plesetin karena sesuatu yang luar biasa.
Jadi maksud saya mohon maaf Bapak Ibu RT semuanya. Saya semuanya sudah lakukan. Itikat baik saya sudah saya lakukan. Sampai saya juga bilang sama ke panitia, saya jujur Pak Cipto, dari awal aklamasi saya nyari Pak Cipto. Saya pengen gitu silaturahmi. Ini orang tua saya juga. Beliau ini memang bangun wilayah. Saya cari nggak ketemu, saya coba tolong mediasiin ke panitia. Dan panitia buat undangan ke RT semua untuk mediasi saya kepada Pak Cipto, tapi tidak ada. Dan akhirnya saya ketemu juga sama Pak Cipto, sama Pak Darmawan, benar ya? Saya pengen silaturahmi, ini buat wilayah. Saya coba akhirnya soal ke RT. Artinya ini kayak gimana gitu. Karena ini udah harusnya sih legowo, karena memang secara hukum juga saya sah gitu. Jadi menurut saya Pak Lurah, Pak Tekel, Pak Imam semuanya mohon maaf. Saya kalau buat pemilihan saya keberatan, sangat keberatan. Karena di otak saya belum pernah dasarnya apa? Dasarnya apa? Selamat sore, Pak Ibu RT, jadi Pak tokoh masyarakat yang hadir, LK, Pak Atung, Pak Rahmat, saya dengarnya tanya tuh Pak Atung. Ya, ada Pak RW juga sudah hadir di aula memenuhi undangan dari saya pribadi karena berdasarkan aduan dari ketua RT, para ketua RT dan beserta warganya. Tadi saya lihat juga sudah berjalan komunikasi walaupun memang sedikit agak tegang, ya tapi itulah demokrasi. Akhirnya juga bicara lagi. Kemudian berdasarkan pasal 8 di Pergub 171 tahun 2016 ayat 1, apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan RT dan atau RW dan atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, maka lurah dapat menunjukkan teker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT dan atau RW yang baru dan jabatan caretaker paling lama 3 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali. Apabila masih ada permasalahan, maka kami saya perpanjang caretakernya, bisa kami perpanjang terus sampai nanti terjadi mufakat, musyawarah mencapai mufakat dalam kepengurusan di RW 07. Terus ada pasal 37 ayat 2, hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan melalui ketua RW atau langsung kepada lurah untuk dipertahankan keputusan lurah. Ayat 3, lurah dapat menonaktifkan ketua dan atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atas usul masyarakat dan atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW. Dari kulon saya caretaker di keputusan RW sampai nanti musyawarah kembali dan dimufakat oleh para pengurus wilayah oleh masyarakat semua.
presiden aja daftar. Mau ikut kontestan. Presiden aja daftar. Presiden nanti mau Daftar. calon begini Muhammadu mengajukan secara administratif. Ini baru jadi. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau kita tendang, dia keluar. Dia nggak ikut. Berarti dia tidak rela menjadi RW. Kenapa RT mengajukan emosi? Tanda tanya, Pak. Kenapa di tag